Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat siang Mas Taufik Basari. Selamat siang. Mungkin komentar secara umum terlebih dahulu dan evaluasi Anda sebagai anggota Komisi 3 terkait peristiwa yang terjadi di Lapas Kelas 1 Kota Tangerang ini, Mas Taufik. Ya tentu kita berduka cita atas musibah yang terjadi di Lapas Tangerang ini. Dan kita tadi di grup Komisi 3 sudah mendiskusikan bahwa saat ini yang menjadi prioritas yang utama adalah bagaimana kita mendukung upaya untuk penanggulangan ya musibah ini. Yang pertama adalah kita meminta agar Kemenkumham untuk segera melakukan pendataan terhadap para korban yang meninggal dunia, untuk kemudian memberitahukan kepada keluarganya, karena keluarganya berhak untuk mengetahui ya apa yang dialami oleh anggota keluarganya ini. Dan mereka ini kan menjadi tanggung jawabnya negara, karena mereka ada di dalam lapas, hidupnya bergantung pada negara. Oleh karena itu ketika meninggal dunia ini keluarganya harus tahu. Yang kedua terkait dengan penanganan terhadap korban-korban yang luka. Tentu kita berharap seluruh pihak, tidak hanya Ditjen Lapas, tidak hanya Kemenkumham, Kanwil Kemenkumham, tapi juga kepolisian, kejaksaan, dan pemerintah daerah harus mendukung penanganan ini, ya, menyiapkan rumah sakit untuk bisa menampung para korban yang luka-luka, karena kita berharap bisa segera ditangani. Kalau terlambat ditangani atau tidak tersedia fasilitas yang cukup untuk menangani ini, kita khawatirkan korban semakin menderita atau mungkin bisa saja menambah korban yang meninggal dunia. Oleh karena itu, yang paling penting bagaimana penanganannya dulu terhadap para korban. Terkait dengan penyebab, tentu butuh waktu untuk melakukan penyelidikan, ya, apa yang menjadi penyebab kebakaran ini. Dan nanti kita akan serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan tersebut. Mas Tobas, ini kan lagi-lagi alasan yang mengemuka, ya paling tidak soal over kapasitas. Kembali muncul lagi, tadi dibenarkan, diamini oleh juga Bu Rika ya. Kemudian, tapi apakah bisa kita hanya kemudian, mungkin Anda sebagai fungsi pengawasan juga, apakah mungkin bisa kita hanya, oh iya memang penuh, memang over kapasitas, maka risikonya seperti ini yang terjadi sekarang ini. Apakah bisa seperti itu, ataukah kita perlu mengetahui juga dengan kondisi yang over kapasitas di hampir semua lapas begitu ya, bahkan ada istilah berebut nafas di dalam lapas. Itu tetap harus ada SOP mitigasi bencana yang ekstra juga begitu, Mas Thomas. Ya, dari peristiwa musibah pada hari ini, menurut saya penting bagi lapas-lapas di seluruh Indonesia untuk juga mempersiapkan mitigasi bencana, ya, supaya kita aware. Ya, kita belum perlu untuk menyalahkan siapa-siapa dulu lah. Yang paling penting kita lakukan tindakan dulu, langkah-langkah dulu. Ya, pertama-tama adalah melakukan mitigasi bencana ini, ya, di setiap lapas yang ada. Misalnya, meskipun kita belum tahu apakah penyebabnya korsleting listrik atau bukan, setidaknya pemeriksaan terhadap fasilitas-fasilitas di semua lapas di seluruh Indonesia itu segera dilakukan, termasuk juga instalasi listrik dan sebagainya, ya, untuk pelajaran bagi kita semua. Yang kedua, fasilitas-fasilitas lain pun juga harus diperiksa dalam hal segi keamanannya, ya. Barangkali saja ada hal-hal lain yang bisa menjadi penyebab musibah di tempat lain. Itu harus kita persiapkan sedini mungkin supaya setiap kejadian, termasuk kejadian pada hari ini, menjadi pelajaran buat kita. Nah, yang ketiga memang soal overkapasitas, mau tidak mau kita harus akui ini turut berkontribusi ya terhadap berbagai masalah yang ada di lapas. Termasuk juga mungkin saja ini kita berandai-andai, berasumsi dulu bahwa mungkin saja korban tidak akan sebanyak ini apabila tidak terjadi overkapasitas ya di LP Tangerang. Oleh karena itulah maka untuk jangka panjangnya overkapasitas ini memang harus kita carikan solusi masalahnya, dan ini tidak hanya menjadi bebannya Kemenkumham, karena Kemenkumham itu kan di hilir, di paling ujung. Tapi harus ada juga keterlibatan bersama-sama seluruh pihak, setiap lembaga yang terkait, baik itu kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung, pemerintah daerah, pemerintah pusat, ya, untuk juga memikirkan bagaimana proses penegakan hukum dan proses pemidanaan kita ini tidak melulu kita bebankan pada proses pemidanaan dengan menaruh warga binaan di lapas. Bisa dengan model-model lain, ya. Di dalam RKUHP misalnya kita ada pilihan pidana soal kerja sosial. Kemudian sekarang ini sedang kita giatkan
berbagai pendekatan-pendekatan restoratif justice. Dan yang ketiga, yang paling penting ini juga, overkapasitas ini penyumbang terbesarnya adalah kasus narkotika. Oleh karena itu harus ada reformasi kebijakan narkotika di mana para pecandu dan pengguna ini benar-benar harus direhabilitasi. Jangan sampai kemudian pecandu dan pengguna yang sebenarnya adalah korban dari penyalahgunaan narkotika itu kita tempatkan dalam proses pemindahan badan seperti ini dengan menjadi warga binaan yang menambah beban lagi di lapas. Nah ini saling kait berkait. Memang tidak hanya satu pihak saja, kita harus melihatnya secara menyeluruh dan komprehensif. Mas Tobas? Ya. Ya, Mas Tobas, ini sebenarnya kan juga sebenarnya pembahasan yang sudah cukup lama sebenarnya ya, Mas Tobas ya, tentang hal seperti ini, overkapasitas, terlalu proses treatment kita dalam soal penegakan hukum, tidak semua harus pidana dan kemudian masuk penjara begitu kan. Tapi ada istilah kemudian muncul restoratif justice dan lain sebagainya. Tetapi Anda sebagai anggota Komisi 3, praktisi hukum yang juga sudah cukup lama juga, progresnya ada nggak sih sebenarnya menuju arah yang ke sana tadi itu? Atau ini tetap menjadi persoalan klasik? Ini persoalan klasik yang memang dari dulu sampai sekarang belum mampu. Kita belum punya formula yang paling bagus ya untuk bisa menyelesaikan semua ini. Tapi harus saya akui progresnya ada. Artinya kita melakukan berbagai upaya untuk berusaha agar kita bisa menanggulangi overkapasitas meskipun belum berhasil. Tapi upaya-upaya itu ada, yang tadi seperti saya katakan ya, kita mendorong restoratif justice, kita coba mendorong ada reformasi kebijakan narkotika, tapi saya masih melihatnya ini masih berdiri sendiri-sendiri, masih belum ada konektivitas antara satu kebijakan di suatu lembaga dengan lembaga lainnya. Oleh karena itu kita harus lakukan secara menyeluruh yang berkesinambungan, yang berkaitan satu sama lain sehingga semuanya komprehensif. Itu yang kita harapkan. Sehingga masalah yang klasik yang sampai saat ini belum selesai juga bisa kita carikan jalan keluarnya bersama-sama. Itu tadi, tanggung jawab tidak hanya bisa dibebankan kepada Kemenkumham, tapi ini juga tanggung jawab kita semua, tanggung jawab Komisi 3, tanggung jawab Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan pemerintah pusat terkait dengan fasilitas-fasilitas juga. Tapi soal lapas ini leading sektornya tetap Menkumham lah ya Mas Tobas ya? Leading sektornya tetap Menkumham, tapi soal overkapasitas mereka kan menerima, jadi gini, kalaupun kita benahi ya, tapi kalau dari apa ya, supply-nya itu terus menerus dikirim orang untuk dimasukkan ke dalam lapas, itu juga tidak akan selesai gitu. Kita coba kurangi tapi nambah lagi, kita coba kurangi tapi nambah lagi. Karena itu maka bukan hanya di ujungnya saja, tapi dari hulu pun juga harus kita selesaikan. Betul. RDP dengan Menkumham terakhir tentang lapas ini kapan Mas Tobas? Konsultasi sifatnya misalnya. Ya di masa persidangan lalu kita sudah sempat bahas ini. Dan salah satunya juga untuk yang jangka panjang, kita sedang juga mendorong agar RUU pemasyarakatan juga bisa segera dibahas ya. Karena dalam RUU tersebut juga ada beberapa kebijakan-kebijakan pembaharuan yang mungkin bisa berkontribusi dalam rangka kita melakukan pengurangan dari overkapasitas ini. Baik, terima kasih Mas Taufik Basari atas evaluasi keterangannya dan gambaran tentang overkapasitas di lapas ini dan telah bergabung bersama kami di Breaking News. Selamat siang, Mas Tobas.